Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas asinkronus teori ekonomi mikro 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dengan potongan video latihan 10. Video ini nanti akan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama nanti akan fokus membahas pada contoh pasar tenaga kerja, kemudian yang kedua berkaitan dengan dampak penetapan harga, yang ketiga berkaitan dengan dukungan pemerintah atau insentif pemerintah, dan yang keempat berkaitan dengan perdagangan internasional, dan yang terakhir adalah dampak pajak dan atau subsidi. Nah, untuk itu saya akan membahas secara lebih ringkas, ya kan, berdasarkan nomornya saja. Mari kita demonstrasikan cara mengerjakan untuk soal nomor 1 ini. Mula-mula diketahui labor supply-nya itu adalah 10W dan labor demand-nya adalah 80 dikurangi 10W. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ini itu adalah penawaran tenaga kerja berkeahlian rendah. Misalnya begitu ya. Jadi mereka yang punya keahlian rendah pasti akan dilindungi oleh pemerintah dengan cara upah minimum regional gitu kan. Nah, tetapi dalam konteks yang lain nanti Anda akan mendalami kenapa itu terjadi dalam pembelajaran Burjas Economic atau Labor Economic gitu ya. Labor supply artinya berarti yang dihadapkan oleh seller dalam konteks ini adalah pekerja gitu ya, pekerja, dan ini adalah buyer gitu ya, buyer atau produsen gitu ya. Produsen yang akan membeli tenaga kerja gitu ya. Berapakah tingkat upah dan tenaga kerja yang digunakan di pasar bebas atau dalam kondisi market clearing? Terus kemudian bagaimana kalau pemerintah menetapkan upah minimum sebesar 5 per jam gitu ya, maka berapakah orang yang akan dipekerjakan berikutnya gitu ya. Nah, mari kita selesaikan dulu 1A berikut ini. Nah, diberikan diketahui LS itu adalah 10W dan LD itu adalah 80 min 10W itu ya. Nah, ditanyakan apa? Yang pertama keseimbangan upah gitu ya, dan pekerja. Dan yang kedua adalah apabila ada UMP atau UMR. Nah, sekarang apabila ada UMP atau ada UMR ya. Nah, mari kita selesaikan dulu untuk yang pertama adalah keseimbangan, yaitu LD akan sama dengan LS gitu ya. Oke, nah seperti biasa 80 min 10W sama dengan 10W gitu ya. Pindahkan ruas berarti 80 sama dengan 10W ditambah 10W maka 80 sama dengan 20W. 80 per 20 sama dengan W. Sehingga W sama dengan 4 gitu ya. Nah, W-nya 4, W sama dengan 4, substitusi ke persamaan 1. Dalam konteks ini persamaan satunya adalah yang ini ya. Persamaan 1 ini adalah persamaan 2. Berarti persamaan 1 adalah LS sama dengan 10W. Berarti keseimbangan adalah 10 dikali dengan 4. Yang gitu ya. Berarti L-nya adalah 40. Nah, eh, sekarang kita perbandingkan ya ketika sekarang W-nya adalah 5 gitu ya. Nah, kalau W-nya 5 berarti substitusikan dulu ke LS dan ini. W5 berarti substitusi ke persamaan 1 dan 2. Iya, berarti sekarang kita punya LS sama dengan 10W. Oke, berarti di sini langsung saja 10 dikali dengan 5
itu berarti sama dengan 50 gitu ya. Sementara persamaan kedua D itu berarti 80 min 10W, maka di sini 80 dikurangi dengan 10 kali 5. Ya, 80 dikurangi 50 sama dengan 30 ya. Berarti dalam hal ini kita bisa tahu bahwa ya kan akan ada pekerja ya, tenaga kerja yang dipekerjakan dan yang dirumahkan gitu ya. Nah, berapa yang dipekerjakan dan berapa kapasitas tenaga kerjanya kan gitu kan. Nah, dalam kondisi pasar persaingan yang relatif sempurna dan market clearing terjadi, L-nya adalah 40. Sementara ketika upah dinaikkan, L-nya kemudian akan berubah. Nah, saya gambarkan terlebih dahulu dengan menggunakan grafik seperti ini gitu ya. Jadi kemarin di kelas sebetulnya sudah didemonstrasikan, tapi saya akan recall kembali ke Anda L, terus kemudian ini W. Ya. Nah ini adalah labor demand, gitu ya, labor supply kan gitu ya. Nah seperti ini. Nah awal mulanya kita punya 40 dan harganya 4 gitu ya. Sementara pada saat dinaikkan upahnya menjadi 5 gitu ya. Yang terjadi adalah saya menggunakan warna yang lain aja ya, biar enak ya. Yang terjadi adalah kemudian, nah ini, demand-nya tadi ketemu cuman 30. Jadi produsen hanya siap menyerap tenaga kerja sebanyak 30. Berarti yang dipekerjakan hanya 30. Kita tarik ke sini, ya kan, ada 50 tenaga kerja. Nah, yang dipekerjakan berarti ini ya, berarti dipekerjakan ya, TK tenaga kerja yang dipekerjakan adalah sebesar labor demand gitu ya, yaitu 30, dan tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK gitu ya, atau menganggur gitu ya, itu adalah labor supply dikurangi dengan labor demand, atau dalam konteks ini adalah excess supply ya, excess supply-nya. Oke, berarti unemployment itu sama dengan 50 dikurangi dengan 30, sehingga unemployment-nya adalah 20 gitu ya. Yang dipekerjakan adalah 30 gitu ya. Nah, ini jawaban yang A. Nah, sekarang yang B. Misalkan alih-alih penetapan upah minimum, pemerintah memberikan subsidi sebesar 1 US dollar per jam untuk setiap pekerja. Berapakah total jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan sekarang dan berapakah tingkat upah keseimbangannya? Gitu kan. Eh, nah, untuk konsep ini berarti yang B ya. Yang B itu berarti diketahui subsidi upah ya kan. Subsidi upah adalah sebesar 1 US dollar kan gitu ya. 1 US dollar, maka berapakah keseimbangannya sekarang kan gitu ya. Keseimbangannya sekarang berarti berapa W sekarang dan apa namanya L sekarang kan gitu ya. Nah, dari sini bisa kita dapatkan informasi bahwa apa yang seharusnya dibayarkan oleh si apa namanya penjual gitu ya. Dalam konteks ini adalah produsen gitu ya. Produsen kemudian mendapatkan eh, istilahnya subsidi, pengurangan subsidi, boleh dibilang adalah upah yang diterima oleh pekerja dikurangi dengan upah yang dibayarkan itu adalah tidak lain adalah hasil selisih daripada subsidi. Gitu ya. Artinya yang dibayarkan gitu ya, WB itu adalah tidak lain adalah WS dikurangi dengan 1 kan begitu ya. Nah, ini konsepnya jangan sampai lupa. Artinya upahmu itu dikasih akhirnya produsennya kan ini ya, produsen itu membayar upah lebih sedikit dibandingkan dengan upah yang diterima oleh si apa namanya bekerja gitu kan. Oleh karena itu pada tahap berikutnya gitu ya, nah kita akan mensubstitusikan persamaan ini gitu ya. Oke, persamaan ini ke persamaan ke berapa kira-kira? Yaitu
kebersamaan yang disebut sebagai WB, yaitu demand. Dalam kondisinya ada persamaan dua ya. Berarti kita substitusi kepada persamaan kedua. Oke. Nah, berarti WB itu sama dengan WS ya dikurangi dengan 1, ya kan. Nah, caranya gimana? Caranya kalau misalnya seperti ini berarti kita langsung substitusikan kepada si LD gitu ya. Berarti LD itu sama dengan 80 dikurangi 10W gitu ya. Berarti LD itu tidak lain adalah 80 dikurangi dengan 10 W min 1 kan gitu ya. Jadi analogi pemajakan ini subsidi ini tentu berbeda ya dengan konsep yang ada di dalam apa namanya support harga itu berbeda. Ini akan sama dengan pembahasan subsidi yang saya bahas sebelumnya itu ya. Nah, W min 1. Oke. Jadi W min 1. Oke. Nah, berikutnya eh, misalnya kalau ini saya balik berarti WS itu gimana toh? WS itu berarti kan WS itu adalah WB ditambah 1 sama dengan WS. Artinya eh, pendapatan atau upah yang diterima oleh pekerja gitu ya. Oleh yang diterima oleh pekerja itu adalah pendapatan yang dibayarkan oleh perusahaan ditambah dengan subsidi dari pemerintah gitu kan. Nah, ini kalau konsepnya adalah WS gitu ya. Jadi kalau konsepnya WS berarti Anda bisa substitusikan ke mana kan gitu ya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Nah, saya lanjutkan dari sini. LD sama dengan 80 min 10W min 10 plus ya. Berarti LD yang sekarang adalah 90 min 10W kan gitu ya. Nah, karena supply-nya juga masih tetap, berarti sekarang kita cari keseimbangan. Keseimbangannya sekarang ada di LD baru gitu ya. Sama dengan LS gitu ya. LD barunya berapa? 90 min 10W. Sama dengan LS-nya berapa? Tadi LS-nya adalah 10W kan gitu ya. Berarti 90 sama dengan 10W ditambah 10W, maka 90 sama dengan 20W dan W sama dengan 90 dibagi 20 sama dengan 4,5 gitu ya. Jadi sekarang kita punya harga keseimbangan sebesar 4,5. Harga tenaga kerja keseimbangan adalah 4,5. Nah, 4,5 bisa Anda substitusikan ke dalam apa namanya labor supply-nya gitu ya, atau bolehlah labor demand-nya. Kira-kira hasilnya berapa kan gitu ya. Berarti kita punya W sama dengan 4,5, kita substitusi kepada LS misalnya gitu ya. Berarti 10W itu sama dengan 10 kali 4,5 gitu ya. Berarti kita akan punya 45 LS gitu kan. Nah, kalau kita bikin dalam grafis gitu ya, seperti ini, ya kan? Ini berarti L, ini W, dan ini awalnya 40, katakan, terus kemudian ini naik 45 gitu ya. 40, nah, gitu ya. Nah, ini awalnya di 4, kemudian kita tarik ke sini, jadinya adalah 4,5 kan gitu ya. Nah, berapakah nilai yang ada di sini WB? Berarti WB adalah ini kan WS ya. Heeh. WS-nya adalah 4,5 dan WB-nya berarti berapa? WB-nya adalah ya ini, masukkan ke sini. Berarti WB itu sama dengan WS dikurangi 1. Berarti WB sama dengan 4,5 dikurang 1 sama dengan 3,5. Nah, berarti di sini ada 3,5. Nah, kalau kita tarik ke sini, nah jadinya seperti ini, gitu ya. Nah, dari informasi ini bisa kita dapatkan bahwa tenaga kerja sekarang meningkat setelah diberikan subsidi, gitu ya. Meningkat kemana, gitu kan? Setelah diberi subsidi, yaitu meningkat sebanyak 45 pekerja, gitu kan. Jadi sekarang pekerjanya naik dari yang awalnya 30 menjadi 45 kan gitu kan. Jadi kalau Anda bandingkan dengan misalnya yang tadi gitu ya. Jadi dengan menetapkan UMP gitu ya 5 tadi ya, ternyata pekerjanya cuma 30. Sekarang dengan menetapkan subsidi upah itu ya
misalnya upahnya ketemu cuma 4,5, tenaga kerjanya sekarang malah meningkat, gitu ya. Menjadi berapa tadi? 45. Nah, ini kemudian bisa kita evaluasi bersama. Oh, berarti yang bagus itu seperti apa, gitu kan. Nah, subsidi ataukah upah minimum kan gitu ya. Nah, itu beberapa contoh-contoh yang berkaitan dengan apa namanya? Pasar tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, teman-teman, jawabannya sudah jelas di sini tadi. Berapakah total jumlah kerja yang dipekerjakan sekarang? Berapa tingkat upah keseimbangnya? Berarti yang sekarang 4,5 dengan jumlah tenaga kerjanya adalah sebesar 45 orang. Dari 50 loh. Kalau dari 50 berarti kan tinggal 5 orang saja yang perlu kita akomodasi nanti dengan skema yang seperti apa gitu kan ya. Nah, kira-kira itu untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor